warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat, subhanallahi wa ta'ala Allah Fatih wa la Bapak, Ibu, Kota Muhammadiyah Indonesia, Mati dan Timur dari daerah Kantor. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat Islam yang sehat, sehingga kita bisa hadir di kesempatan ini melakukan mengikuti sholat maghrib berjamaah yang sudah kita saksikan, dan nanti kita sambung dengan sholat isya berjamaah. Antara dua sholat ini kita melakukan pengajian dalam rangka memperkuat ideologi kita Muhammadiyah. Ya, salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul yang saya berikan kepada Pak Pucuk kemarin itu adalah pembaharuan pemikiran Islam, yang adalah sebagai pendiri Muhammadiyah. Jadi kalau menjadi anggota Muhammadiyah, kalau tidak mengerti ideologi Muhammadiyah, salah satu di antaranya kita harus mempelajari secara lebih dekat konsep pemikiran pembaharuan yang disampaikan oleh Yahya Al-Dahlan, yang kemudian beliau mendirikan organisasi modern yang disebut dengan Muhammadiyah. Sebelum saya sampai kepada pemikiran Yahya Al-Dahlan, saya akan tarik sejarah dulu belakang tentang perkembangan dan perkembangan Islam secara sederhana saja. Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau yang pernah belajar sejarah, Nabi Muhammad lahir 571 Masehi, saya itu pastinya, meninggal 622. Beliau lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Dia membawa sebuah agama yang disebut dengan agama Islam, agama modern, agama yang berkembang. Setelah Rasul meninggal 632, kemudian pemerintahan Islam dipimpin oleh apa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khalifah. Abu Bakar itu 632 sampai 634 tahun. Umar bin Khattab 634 tahun. Utsman bin Affan 644 sampai 656. Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661. Itu sudah pertengahan abad 7. Selesai Khulafaur Rasyidin, itu kepemimpinan Islam dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah, sekitar 18 khalifah, mulai tahun 691 sampai 720 Masehi. Pusatnya Damaskus. Sebelumnya Islam itu pusatnya di Madinah, tapi waktu Ali bin Abi Thalib dipindah ke Kufah dari 656 sampai 661. Dari 661 sampai 750 itu dibawa ke Damaskus yang sekarang Syria. Itu dibawa ke kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah tahun 750 sampai 1258
Islam itu dipimpin oleh Khalifah Bani Abbasiyah, pusatnya dipindahkan ke Baghdad yang sekarang disebut dengan Irak. Itu Islam sudah sangat maju, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang di dunia Islam dari 750 sampai abad 13. Eropa masih dalam keadaan gelap gulita. Selama dunia Islam berkembang pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan filsafat Yunani diterjemahkan seluruhnya ke dalam bahasa. Maka muncullah filosof filsafat Islam, ahli matematik, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Islam berkembang sangat maju, bahkan sampai Eropa dan Spanyol dan Portugal yang sekarang itu dikuasai oleh Islam yang disebut dengan kerajaan Islam Cordoba atau Cordova. Sampai ke akhir. Jadi pada abad ke-7 sekitar tahun 650 itu, tadi khalifahnya adalah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Itu Islam sudah masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India, sampai ke tanah air kita ini. Utamanya waktu masih Nusantara. Indonesia belum ada di abad ke-7. Yang berkuasa di Nusantara waktu itu adalah Kerajaan Sriwijaya yang beragama Hindu dan berpusat di Palembang. Jadi berkembang di dua Hindu, Islam masuk, terjadi proses Islamisasi di Nusantara ini. Pada sisi lain, umat sebagian beragama Hindu, beragama Buddha, Sriwijaya Buddha. Jadi Sriwijaya itu 650 sampai 1230 Masehi. Yang besar-besarnya saya tahu. Setelah Sriwijaya digantikan oleh Majapahit dimulai 1292 sampai 1596 yang berpusat di Mojokerto. Itu terjadi. Jadi awalnya ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, masuk Islam. Banyak kemudian yang masuk Islam dari yang awalnya beragama Hindu ini kaitan dengan lahirnya Muhammadiyah. Nah, jadi kerajaan besar adalah Sriwijaya, Buddha, Majapahit Hindu. Kemudian akhir dari Majapahit kan sudah berapa tahun ya? Majapahit itu berada pada 16 dari 1592. Nanti Belanda masuk 1596. Kan Islam berkembang, Hindu Buddha ada, tetapi kemudian lebih menarik agama Islam, tetapi praktek keislaman campur aduk dengan Buddha dan Hindu. Supaya bahwa dari itu tadi raja terakhir dari Majapahit yang bernama Raden Wijaya kemudian punya anak yang kemudian diberi nama Raden Paka, mendirikan kerajaan Islam Demak yang berpusat di Demak. Selesai Demak, Pajang itu antara Solo dengan Sukoharjo. Sekarang masih ada nama Pajang itu. Mungkin Pak Nadia yang tahu. Saya berasa ada kalau Solo sudah sering. Bahwa Pajang itu sekarang berbentuk kelurahan, kota. Nah, selesai Pajang diganti Mataram. Nah, Mataram ini awalnya Mataram ini sama dengan Majapahit. Mataram ini awalnya berpusat di Yogyakarta, tapi kemudian setelah Islam berkembang, lahir kerajaan Mataram Islam. Itu sekitar 16. Kemudian kerajaan Mataram ini di bawah kepemimpinan Amangkurat III itu dibagi dua.
yang satu Jogja diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian Keraton Surakarta di bawah Paku Buwono I. Ini Islam ya. Islam. Perempuan Islam itu sudah banyak di tanah air. Kebarat ada gaya Islam Cirebon. Kemudian di sana ada gaya Islam Banten. Di Sumatera sebenarnya ada 13 yang dari Pasai dan Bermak. Di Kalimantan dari gaya Islam Pontianak, Banjar. Nah, Kutai itu awalnya Hindu tapi kemudian dari Islam. Kemudian Sulawesi itu Buang, Pasadi. Kemudian Maluku, Sunda, Ternate dan Bugis. Tumbang Islam. Tapi Islam ini masih banyak terpengaruh dengan Hindu juga. Nah, kemudian kita khusus Jogja. Nah, kalau Jogja kemudian ada seorang ulama yang bernama Haji Abu Bakar dengan istrinya Aminah melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini lahir tahun 1868, abad 19, meninggal 1923. Kiai Ahmad Dahlan punya bapak Haji Abu Bakar. Haji Abu Bakar ini punya adik namanya siapa? Anak dari adiknya ini bernama Siti Wardah yang kemudian menikah dengan Kiai Ahmad Dahlan. Nah, jadi Kiai Ahmad Dahlan ini adalah kalau istilah orang biasa itu artinya dia itu adalah nafsu dalam rakor. Dia mendirikan Muhammadiyah. Mendirikan Muhammadiyah pada nanti berikutnya nanti adalah mendirikan Muhammadiyah. Sekarang kita sedikit saja. 18 November 1912. Iya. Nah. Kemudian Kiai Dahlan Muda, dulu kita juga. Kiai Dahlan Muda, dia tidak dimasukkan oleh ayahnya dalam sekolah Belanda, tidak. Dia hanya sekolah. Nah, ini pada waktu perkembangan Budo Pahit tadi, abad 15, pendidikan Islam di Nusantara ini hanya pondok pesantren, nggak ada yang lain. Jadi ulama-ulama kita, pemuda-pemuda agama Islam, dia hanya belajar di pondok. Termasuk Kiai Ahmad Dahlan belajar di pondok. Dia tidak dimasukkan oleh bapaknya, padahal dia orang takut ke dalam sekolah-sekolah Belanda. Misalnya zaman Belanda itu sekolah SD itu namanya HIS, Sekolah Indonesia School, sekolah rakyat itu 2. Yang untuk migrannya kelas 5, yang rakyat biasa sampai kelas 3. Itu setingkat SMP ya HIS, Algeria Middle Level School, setingkat SMP di bahasa Belanda. Kemudian setingkat SMA Mulu, Mer di Den Break, Lager Onderwijs, itu SMA. Ada beberapa orang kita dalam Mulu ini banyak, misalnya Muhammad Nasir. Kalau dia dalam Mulu ini dalam Belanda itu bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya itu fasih sekali. Kemudian ada sekolah guru, itu namanya Queen School. Dia namanya jadi bapaknya dia tidak memasukkan dia dalam sekolah-sekolah Belanda ini, tetapi dia sekolah hanya ngaji di Jogja itu. Tapi kemudian dia adalah punya ilmu yang banyak dalam bidang agama Islam. Ngaji di kampung Kauman Jogja, belajar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, usul fikih, bahasa Arab,
tasawuf, tentu dia juga mengerti bahasa nada. Dia itu pada masa nada. Dia dapat menunaikan ibadah haji 2 kali. Kali pertama ibadah haji biasa, kemudian beliau menunaikan ibadah haji kedua. Ibadah haji kedua ini dia bertemu dengan Syekh Ahmad Rashid Ridho, seorang pembaharu Islam dari Mesir. Nah, di Mesir itu abad ke-19 lahir yang disebut dengan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abu punya murid Muhammad Rashid Ridho. Nah, orang ini memperbarui sistem pendidikan di Al-Azhar. Nah, saya kembali kepada yang tadi, setelah Abbasiyah jaya, Islam itu kemajuan beralih ke barat mulai dari abad 14 sampai hari ini dunia dikuasai oleh barat. Islam mundur setelah abad 14 ini. Nah, salah satu pembaharu pemikiran Islam di Mesir adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abu dan Muhammad Rashid Ridho. Sistem pendidikan Al-Azhar yang berdiri pada tahun 950 itu sudah 1000 tahun lebih usia universitas itu diperbarui, yang selama ini hanya belajar tafsir, fikih, hadis itu saja. Oleh Jamaluddin berubah, dipelajari filsafat, dipelajari matematik, dipelajari fisika dan lain-lain. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini murid dari Abu di Al-Azhar dan ketemu dengan Kiai Dahlan Muhammad, dan dia berdiskusi karena pada masa itu bahwa Islam, bagaimana cara memajukan Islam di dunia. Nah, salah satu hasil pembicaraan Kiai Dahlan dengan Muhammad Rashid Ridho adalah memperbarui sistem pendidikan Islam, termasuk misalnya pada waktu itu kita belajar agama doang, bodoh, bukan berarti jelek, tetapi kita ketinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah lebih dulu dicapai oleh barat dari abad 14. Nah, kan gitu. Nah, itu salah satu yang mendorong Kiai Ahmad Dahlan melakukan modernisasi Islam di Indonesia dengan mendirikan anak. Yang mempengaruhi pemikiran Kiai Dahlan adalah Ibnu Taimiyah. Nah, ini dia lahir setelah Abbasiyah mundur. Nah, Ibnu Taimiyah ini dia punya pemikiran pemurnian tauhid. Tauhid umat Islam waktu itu sudah bercampur aduk dengan tahlil, khurafat dan bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini juga diserap oleh Kiai Dahlan dalam rangka nanti pendidikan agama. Kemudian menggairahkan umat Islam untuk mempelajari kembali Al-Quran dan Sunnah secara lebih dalam, tidak hanya kulit-kulitnya saja. Kemudian Ibnu Taimiyah membuka ilmu jihad. Nah, padahal itu Nusantara waktu itu amal ada Kiai dulu dia dalam ini mengundurkan pemikiran umat Islam. Nah, ini yang menarik, tidak terikat pada mazhab. Nah, ini nanti oleh Kiai Dahlan kita Muhammadiyah sampai ini, maka mazhab itu ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Tapi Muhammadiyah tidak mengikuti salah satu mazhab itu tidak. Kalau ada persamaan itu ada yang berbeda. Jadi Muhammadiyah itu jargonnya adalah
Al-Quran dan Sunnah, As-Sunnah As-Sahihah, As-Sunnah Maqbulah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Sunnah dan Sunnah Sahih dan Sunnah Maqbulah. Ini yang dikaji oleh majelis ini. Jadi bagi kita yang tidak paham, yang ilmu kita tidak terlalu dalam, maka praktek-praktek di agama kita mengikuti keputusan Tarjih Muhammadiyah. Kemudian juga yang mempengaruhi pemikiran Kiai Ahmad adalah Muhammad Abduh tadi. Muhammad Abduh itu juga pemurnian tauhid. Muhammadiyah itu nanti oleh dia dalam disebut dengan pemberantas heresi, tahyul, bid'ah dan khurafat. Kemudian juga yang mempengaruhi pemikiran Kiai Ahmad adalah Jamaluddin Al-Afghani, pembaharuan pendidikan. Kemudian juga Muhammad Abu dan Muhammad Rashid Riba yang bertemu dengan Kiai Ahmad sewaktu dia menunaikan ibadah haji di Mekah. Nah, kemudian kita lihat pemikiran Kiai Ahmad. Apa pemikiran pembaharuan Kiai Ahmad? Satu-satunya kunci untuk memahami Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab yang empat tadi, tetapi mengkaji lebih mendalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau terjadi sidang tarjih itu semuanya bawa buku besar, buku tafsir, buku hadis, usul fikih dan lain-lain untuk menetapkan sebuah ketentuan. Ijtihad sebagai upaya memahami Islam, jadi berijtihad. Jadi tidak hanya mengikut bagaimana kita ikuti dia saja, kita tidak usah ini di Muhammadiyah tidak ada yang kayak begitu. Jadi pemikiran-pemikiran itulah kemudian yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Nanti minggu depan kita kaji. Sebenarnya Kiai Ahmad Dahlan dia kan lahir 1868, menikah 1923. Sekitar tahun 1903 Kiai Dahlan pernah masuk Syariat Islam atau dengan Joko Aminoto, membahas tentang bagaimana memajukan umat Islam di Indonesia. Nah, kemudian dia juga pernah masuk Budi Utomo, bertemu dengan Dr. Sutomo. Dia akan mengusulkan kepada Dr. Sutomo bagaimana kalau Budi Utomo ada gerakan tentang memajukan Islam. Nah, kata Dr. Sutomo nggak mau dia. Ini nasional saja Pak Kiai. Kalau Pak Kiai ini maju Islam, Pak Kiai dirikan organisasi sendiri. Nah, itulah yang mendorong Kiai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Jadi Kiai Dahlan sudah mencoba bertemu dengan tokoh-tokoh lain, tapi ide Kiai Dahlan tidak diterima oleh orang-orang itu. Makanya Kiai Dahlan harus mendirikan Muhammadiyah. Dalam bidang agama kata Kiai Dahlan, kita harus memberantas bid'ah, tahyul dan khurafat. Istilahnya TBC. Kalau bid'ah itu adalah praktek-praktek ibadah yang Rasul tidak pernah lakukan, tetapi kita lakukan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian tahyul itu asal katanya khayal, ramalan. Bunyi dari sananya ini bisa kaya, tidak miskin, ini syirik besar. Kalau khurafat itu kultur
mengurus individu. Indonesia itu kan feodal, terlalu mengagungkan seseorang. Nah, di Muhammadiyah tidak boleh. Makanya di Muhammadiyah dengan pimpinan Muhammadiyah kalau salah ada saya ada salah sultan itu tidak ada. Biasa-biasa kita kemudian tidak terikat pada mazhab satu fikih, satu mazhab fikih. Jadi Muhammadiyah itu tidak ikut satu Maliki. Jadi kita luar dari situ. Muhammadiyah mengkaji sendiri aturan-aturan dia, hadisnya dia, Al-Qur'annya. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Misalnya, saya katakan begini, kita salat tarawih hanya kita pakai rakaat 3. Padahal hadisnya sebenarnya ada 2. Hadis sahih 2. Yang pertama diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar itu 22. Bisa 4 kali 2 bisa 5 kali 2 1. Itu hadisnya sahih. Tapi kemudian hadis yang sanadnya itu Aisyah itu 443. Maka Muhammadiyah memakai yang 443. Alasannya apa? Karena Aisyah tahu. Karena kasus itu kan tidak ada. Karena ada salat tarawih itu baru ada pada zaman Umar bin Khattab. Salat tarawih itu tahajud yang berdekat. Pada masa Rasul dan pada masa Abu Bakar itu tidak ada salat tarawih. Ada salat tahajud jam 1. Kemudian waktu Umar bin Khattab jadi khalifah tahun 634 dan 644 itu, dari syiar agama waktu itu dia di Madinah. Bagaimana kalau tahajud itu bertempat setelah syarat salat Isya yang dilaksanakan 23 menit. Sekarang di Mekah Madinah 21. Jadi kita kenapa nggak mau melaksanakan 23? Karena Rasul nggak ada melaksanakan itu. Ngapain melaksanakan ini? Sesuai. Tapi kita juga tidak bisa menyamakan dengan 23. Karena itu adalah ijtihad dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini termasuk 10 sahabat yang tidak masuk surga. Itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, itu adalah 5 dia dan juga tidak masuk surga. Ya, jadi kita jangan menyalahkan budaya itu, ya. Cuma Rasul lakukan itu dasarnya memang. Rasul lakukan adalah sholat tahajud yang 443. Begitu. Jadi kita nggak ikutin mazhab fikih kita. Kalau ada orang yang punya obat di sini buat nggak boleh, karena itu bisa tadi Muhammadiyah. Walaupun ada juga Muhammadiyah, kalau ada orang pimpinan cabang Muhammadiyah sudah uji, nggak tahu mereka. Tapi bagi Muhammadiyah keputusannya seperti itu. Itu yang tidak pakai. Nah, kemudian dia jangan membagi dakwah pemikiran beliau pada 3 macam. Dakwah di lisan, nah, seperti saya ini sama. Kemudian dakwah dengan lisan, menulis di majalah, di koran. Kemudian dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini adalah pendidikan lembaga pendidikan desa dan pendidikan rumah sakit, pendidikan warga sunnah. Dan orang-orang ini dididik secara Islam. Jadi dakwah. Kalau sudah ada yang berobat di rumah sakit Islam, kalau rawat inap itu ada penceramah tiap hari datang.
nanti para perawat itu membisikkan kalimat la ilaha illallah supaya dia Muslim. Itu caranya masa di Muhammadiyah mengislamkan orang. Dakwah Muhammadiyah seperti itu. Tapi kalau dia nggak Islam ya enggak. Nah, kemudian pemikiran dalam berikutnya Mubarak menggabungkan kurikulum agama dengan kurikulum umum. Pada masa itu orang kan belajar agama dua. Kalau belajar di pondok tafsir di bahasa Arab dan lain-lain. Nah, setelah dia datang itu bersama sekali pekerjaannya mendirikan madrasah ibtidaiyah al-Islam yang dirinya di Yogyakarta yang sekarang berubah nama menjadi Muhammadiyah itu. Ya, pada masa itu belum ada pondok hanya belajar agamanya, nggak ada belajar. Malah zaman itu kalau belajar bahasa Belanda itu haram. Dia dalam mengajarkan bahasa Belanda, mengajarkan bahasa Inggris di madrasah dan dia juga masih belajar. Yang kemudian sekarang ini Muhammadiyah ciri khasnya. Yang lain-lain itu baru mengikut doang itu, penggabungan itu. Nah, merintis pertamanya adalah keagamaan yang menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan. Nah, kemudian meningkatkan derajat dan martabat perempuan. Keagamaan bersama istrinya Siti Walidah mendirikan Aisyah tahun 1911. Yang waktu itu belum ada perempuan itu malah tidak boleh tampil di depan itu. Pokoknya perempuan itu di rumah saja. Jadi dia menganggap perlu laki-laki dan perempuan maju bersama, sehingga ya di Muhammadiyah itu pendidikan TK itu diserahkan kepada Aisyah. SD, SMP, SMA perguruan tinggi oleh Muhammadiyah, tetapi juga sekarang Aisyah punya Universitas Aisyah di Jogja, Universitas Aisyah di Surakarta, dan Universitas Aisyah di Bandung. Sudah 3 Universitas Aisyah akan muncul katanya nanti di kota-kota besar lain. Jadi itulah pemikiran pembaharuan kita. Jadi kalau kita ingin bermuamalah, pelajari dulu cara berpikirnya dia dalam pembaharuan apa yang dia lakukan. Baru nanti kita ini bisa menjadi Muhammadiyyin, orang-orang Muhammadiyah. Dia yang menarik adalah dia dapat membuat khitah perjuangan beliau, garis perjuangan beliau tentang Muhammadiyah. Yang pertama, tidak menduakan Muhammadiyah dari organisasi. Kalau kita sudah menjadi orang Muhammadiyah, tidak boleh lagi. Dia datang mengatakan seperti itu. Kalau dia masih menduakan Muhammadiyah, itu belum lagi orang Muhammadiyah. Nah, ini pentingnya ideologi Muhammadiyah. Nah, kalau ini paham, maka sekali Muhammadiyah dia tetap menjadi orang Muhammadiyah. Tidak lain itu materinya dia sumbangkan semuanya kemajuan Muhammadiyah. Jadi tidak boleh menduakan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ialah dia tidak pernah dendam dengan orang-orang yang tidak setuju dengan dia. Tidak pernah marah-marah, tidak pernah sakit hati jika dicela dan dikritik. Jadi orangnya sabar. Ya, kita sebagian termasuk saya katakan sabar itu agak kurang tidak. Ya, biasa-biasa. Itu khitah dalam yang kedua. Yang ketiga, tidak sombong, tidak berbesar hati jika menerima ujian.
Kalau dia jalan dipuji, dia tidak larut dengan pujian ini. Dia tidak merasa sombong, tidak bangga dengan pujian orang. Ini istilah edaran. Tidak jubria yang berbeda dari ujung kikir dan dia. Ujung itu abun, kikir belit, dia itu pilihan orang. Edaran orang. Kemudian yang kelima, mengorbankan harta benda, pikiran dan tenaga dari hatinya. Jadi dia itu kan pedagang, juga pedagang bakti. Jadi uang-uangnya itu dia abadikan, dia tunaikan hubungan dengan. Memang pada masa dia itu kan Jogja ini kan daerah kota, daerah tinggal. Berbeda nanti dengan yang berdiri 1926 Jombang kan jauh. Jadi Muhammadiyah ini dia adalah mengislamkan orang-orang Jogja. Tapi ada yang mengatakan dia adalah gagal mengislamkan Jogja secara keseluruhan. Karena orang-orang Keraton itu walaupun kegiatannya kan kegiatan Islami semua, ada sawalan, pokoknya ada kegiatan. Tapi bacaan Quran itu mana ada? Ngajar dia nggak ada. Padahal kegiatan-kegiatan keislaman itu malah itu diperlakukan. Kemudian bersungguh-sungguh terhadap pendiriannya dalam pendirian Muhammadiyah. Si Muhammad itu dia tidak. Jadi itu cerita perjuangan dia adalah yang perlu kita kembangkan dalam membangunkan bangunan. Kemudian yang kedua ada pokok pikiran dari Kiai. Pertama, pendidikan sebagai kunci kemajuan. Makanya dia dalam pertama sekali yang dia dirikan adalah madrasah. Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Diniyah di Jogja. Dan negara mengatakan Islam itu tidak akan maju kalau pendidikannya terbelakang. Nah, pada masa itu pendidikan kan hanya yang ada bisa dijangkau oleh Islam hanya pesantren. Sekolah-sekolah Belanda sangat terbatas sekali. Hanya Belanda mengizinkan orang-orang tertentu untuk bersekolah di sekolah Belanda yang saya sebutkan tadi untuk menjadi pegawai Belanda. Jadi menurut dia adalah Islam itu tidak akan maju kalau pendidikan umatnya tidak maju. Nah, pemikiran inilah kemudian yang mendorong Muhammadiyah sampai hari ini. BK, SMP, SMA itu sudah 2000. Universitas Muhammadiyah sekarang jumlahnya 103. Lebih banyak daripada universitas negeri. Di Jakarta bisa Muhammadiyah itu ada 4, bisa Muhammadiyah Jakarta, bisa Muhammadiyah Purwakarta, Universitas Teknologi Muhammadiyah, Universitas Sains dan Teknologi Muhammadiyah di atas. Itu Muhammadiyah. Jadi memang pendidikan Muhammadiyah itu jelas. Seluruh fakultas umum itu, teknik, ekonomi, politik, sosial, kedokteran, itu ada mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyah. Itu dibagi 5 juga. IK 1 itu Al-Quran, kedokteran juga belajar. IK 2 itu ada akidah akhlak. IK 3 itu ibadah. IK 4 itu muamalah. IK 5 itu
bukti gizi dan dana. Saya jadi seluruh mahasiswa bisa memakai itu jalan itu boleh. Waktu masuknya itu dites nantinya kalau yang bisa diterima. Itu ciri khas daripada universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Yang kedua, pembaharuan dan unifikasi agama. Itu tadi. Jadi bid'ah, kafir, khurafat itu tidak boleh dilakukan. Kalau tidak ada, kalau masalah ibadah, kalau tidak ada hadis Nabi, tidak ada hadis Nabi tidak bisa dilakukan. Kafir, lama-lama tidak boleh dilakukan. Khurafat itu individu, tidak ada di dalam agama. Itu pemurnian dari Islam dan agama. Gerakan sosial dan kesejahteraan. Di gerakan sosial itu rumah sakit. Jadi kalau ingin mati dari Islam, bukan rumah sakit Islam. Kalau bukan rumah sakit Islam, tidak ada yang percaya dari mana dari Allah. Kalau di rumah sakit Islam, para perawat itu akan dididik di samping keluarga. Kemudian yang keempat, organisasi dan mobilisasi umat. Kelompok lain kayak penting mengatakan organisasi itu haram, mengajar dan saya dia dalam itu pada hari tidak ada saya kan ada aliran jalan cepat walaupun minggu umat dia itu dan dia itu terima dia tahu bukan dari kaum muslim. Ayat itu memberikan inspirasi kepada dia bahwa organisasi untuk memajukan dakwah hukumnya bersih. Wadah lam itu kalau bahasa namanya lam takdir yang mengambil besar. Hendaklah takut karena yang itu takut adalah hendak adalah umat walaupun minkum umat sebagian di antara seluruh umat. Nah ini yang ditafsirkan oleh dia harus ada organisasi Muhammadiyah untuk mengajak orang yang kemudian saya tidak pernah dimau yang kau dari muka itu sendiri bisa seperti saya ngomong ini tapi terbatas. Tapi kalau ramai-ramai dalam sebuah organisasi kita bisa dirikan masjid, kita bisa dirikan TK, SD, SMP, SMA, universitas. Kita bisa dirikan rumah sakit yang di dalamnya ada misi-misi keislaman. Menurut dia dalam berorganisasi itu wajib, tapi wajibnya itu adalah wajib kifayah. Tidak ada organisasi yang bernama Muhammadiyah, kita masuk ke situ, kita ramai-ramai di situ berjuang untuk menegakkan Muhammadiyah. Nanti bisa mulai apa tujuan Muhammadiyah menegakkan dan membuktikan agama Islam sehingga wujud persaudaraan Islam dan Nusantara. Itu kan tidak bisa sendirian. Jadi berorganisasi itu menurut dia itu punya bersih. Integrasi iman dan ilmu. Nah makanya seluruh perguruan agama TK pun itu kan diajarkan doa sesuai dengan kemampuan. Dia pemberdayaan perempuan itu dari karena masa itu tidak ada organisasi perempuan, malah haram punya perempuan kumpul-kumpulin itu pendapat para dia bermasalah. Karena di Indonesia bersama dengan
Nyanyilah diwalidain 13 bulan yang sekarang masih eksis Aisyah. Pandangan-pandangan Kiai Ahmad Dahlan, dia mengatakan beragama harus terhindar dari syirik, bid'ah, khurafat dan takut. Tidak boleh beragama itu masih percaya kepada buku, percaya pada dongeng, percaya kepada umum, apa namanya, rusak. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah syirik. Berislam tidak bisa hanya mempelajari buktinya saja, tapi harus mendalami hadis. Kita sebenarnya ini harus ada, tapi ada yang namanya tafsir, ada ya? Ada. Oh ya, ada. Yang namanya hadis enggak. Sodik beda. Sodik itu tanji. Tanji ya. Jadi yang namanya Al-Quran dan hadis itu tidak bisa namanya kulit-kulitnya aja tidak bisa. Tidak ada apa sendiri ya Bapak. Kemudian yang ada dalam pendidikan, tadi saya sudah sampaikan, pendidikan itu sangat-sangat penting. Tanpa pendidikan tidak bisa mempelajari agama. Nah, tadi sedikit sejarah pendidikan Ahmadiyah ini. Pertama, dia adalah pendidikan Madrasah Hidayah Dunia Al-Islamiyah 1911. Kemudian 1914 berubah nama menjadi Hizbul Aqom. Kemudian tahun 1920 diubah menjadi Pondok Pesantren. Tahun 1924 diubah menjadi Queen School, sekolah guru. Tahun 1930 diubah lagi namanya menjadi Mu'allimin Mu'allimat, yaitu sekolah guru. Jadi itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sebuah pemikiran pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jadi kehidupan beragama yang digagas oleh Kiai Ahmad Dahlan sifatnya adalah reformasi, modernisasi, memberantas hal-hal yang selama ini berlaku pada masyarakat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian harus murni ambil tidak Al-Quran dan Sunnah, as-Sunnah as-Sahih, as-Sunnah maqbulah. Tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya pengajian Ahmadiyah itu selalu ada pengajian tafsir, pengajian hadis, arti itu kayak fikih, kayak fikih. Sehingga kita beragama itu tidak hanya sekedar kita mengerti itu agama itu. Makanya saya katakan beberapa kali, saya tidak bisa terima kalau orang Muhammadiyah dan Islam mengaji tidak bisa. Repot tadi hidup. Semua dalam kubur itu tidak ada bahasa Jawa, tidak ada bahasa Betawi juga tidak ada. Enggak ada nanti itu akan tanya mana orang muda, siapa Tuhan, imam muda, siapa imam, nabi muda, siapa nabi. Itu nanti akan menjawab adalah amal ibadah. Salah satu amal ibadah kita adalah membaca. Jadi kalau masih ada yang bisa baca Al-Quran, itu dalam kehidupannya, jadi belum terlambat bisa belajar membaca. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saja yang bisa saya sampaikan tentang pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan
kemudian beliau mendirikan sebuah organisasi modern yang disebut dengan Muhammadiyah. Kedalam tidak membina makalahnya, tetapi adalah Muhammadiyah. Inilah organisasi yang harus kita lakukan, kita kembangkan sebagai penghormatan kita kepada Kiai Muhammad Dahlan yang sudah berusaha payah mendirikan. Mungkin bisa yang disampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita paham tentang Muhammadiyah dan pemikiran kebaruan yang disampaikan oleh Kiai Muhammad. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.